wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya selama belajar di rumah. Nah, sebelum itu Bapak mau kasih tahu lagi. Selama anak-anak belajar di rumah, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang Bapak atau Ibu nanti berikan ya. Nah, tugas itu untuk bahan anak-anak nanti belajar di rumah agar anak-anak selalu semangat belajarnya. Walaupun kita di masa pandemi ini hanya bertatap muka secara online atau melalui layar HP ya, kita bisa tatap muka langsung. Jadi anak-anak belajarnya sendiri-sendiri. Nah, selain itu anak-anak juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau kemana-mana sekarang harus menggunakan masker ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan membahas tentang materi cara tubuh kita menjaga kesehatan organ pernapasan. Dan juga kita akan belajar tentang cara menghargai jenis usaha orang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan kan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Sebelum kita mulai belajar nih, disiapkan lagi ya buku catatannya, buku LKS tematiknya, dan alat tulisnya. Yuk disiapkan dulu. Nah, sebelum kita memahami tentang cara menjaga alat kesehatan kita yang tadi ya, coba anak-anak perhatikan video yang satu ini. Halo, kali ini kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan harus kita jaga agar tidak terserang penyakit. Yuk kita simak cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada peta pikiran berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin, bahkan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan.
Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Dah! Dari video tadi kita sudah menyaksikan ya, ada ada mind map atau peta pikiran yang tadi dijelaskan oleh video tadi tentang cara menjaga alat kesehatan pernapasan kita. Nah, Bapak harap yang ada di mind map tadi anak-anak catat ya, anak-anak ditulis gitu apa yang pentingnya, kemudian kalau bisa ya dibuat lagi mind map seperti yang ada di video ini ya. Nah, sekarang dibuka LKS tematiknya halaman 80 ya. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yang cara memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Nah, kemarin faktor-faktor yang menyebabkan adanya gangguan di organ pernapasan kita masih ingat tidak? Ya, yang pertama asap rokok, yang kedua adalah asap pabrik, yang ketiga adalah asap kendaraan, boleh juga. Itu adalah faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan pada diri kita, pada manusia seperti itu. Selain dari faktor lingkungan juga ada juga faktor penyakit. Ya, penyakit ini bisa diakibatkan oleh virus, oleh bakteri, dan juga oleh jamur. Nah, virus atau hewan bakteri atau jamur yang lainnya ini bisa menular seperti itu melalui kontak fisik atau dari percikan air liur yang keluar saat kita bersin seperti itu. Jadi mengapa masker itu sangat penting untuk kita selama kita berada di luar ruangan? Karena untuk menghindari yang pertama tadi cipratan air liur yang keluar saat kita bersin gitu, seperti itu ya, atau saat kita batuk. Nah, itu mengandung virus, bakteri atau jamur yang dapat menular ke orang lain saat menyentuh atau berkontak langsung seperti itu. Sekarang di cara memelihara organ pernapasan. Nah, ini cara memelihara organ pernapasan ini tidak berbeda jauh dengan cara kita menjaga alat gerak kita. Ya, pas di subtema 1 kan Bapak sudah menerangkan juga ya cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah, makan makanan yang bergizi ini sangat penting selain menjaga organ pernapasan, organ alat gerak, dan organ yang lainnya, karena makanan itu adalah sumber energi untuk manusia. Dan yang kedua, olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini penting. Olahraga tidak harus dilakukan di luar rumah, bisa juga dilakukan di dalam rumah seperti senam atau kegiatan yang lainnya. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan sampah tadi. Ya, kita jangan membakar sampah sembarangan. Misalnya kita membakar sampah yang mengandung karet seperti sendal atau ban bekas. Nah, sampah-sampah ini itu mengandung zat kimia yang dapat merusak organ pernapasan kita. Jika kita menghirup terlalu banyak, maka zat-zat kimia ini akan membebani organ pernapasan kita sehingga paru-paru kita itu bekerja lebih keras. Nah, jika paru-paru bekerja lebih keras, otomatis kita akan
akan kesulitan bernapas seperti itu. Nah, jika kesulitan bernapas, tubuh akan menjadi mudah lelah, kemudian tidak bergairah untuk belajar, terutama seperti ngomong-ngomong tentang sampah nih, anak-anak ada yang pernah lihat benda ini enggak? Ya, benda yang ini, sama yang ini itu semua hasil dari pengolahan sampah, ya, pengolahan dari barang-barang bekas. Nah, yang benda di sini ini pengolahan dari ya bungkus atau cangkang kopi gitu ya, kopi yang bekas diminum ayah pagi-pagi itu, bungkus plastiknya dikumpulin dijadikan tas seperti ini ya, seperti itu. Terus barang-barang lain juga bisa dijadikan barang yang berguna dari sampah tuh. Sampah ini kan di sini yang ada tinggalnya di Perum nggak? Ya, kalau misalnya tinggalnya di Perum kan setiap hari gitu ya, atau setiap minggu tuh sekali di satu minggu itu pasti ada yang keliling gitu ya, yang keliling kayak ngambilin sampah. Nah, yang keliling ini biasanya bawa gerobak gitu, petugas kebersihan namanya ya, petugas kebersihan. Ingat, bukan tukang sampah, beda. Kalau tukang sampah itu yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, kalau petugas kebersihan adalah petugas yang mengelola sampah di masyarakat seperti itu. Nah, petugas kebersihan ini merupakan salah satu dari pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain petugas kebersihan, masih banyak lagi, misalnya Bapak sebagai guru, kemudian ada yang orang tuanya lagi bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja sebagai pengemudi taksi online atau ojek online seperti itu. Ada juga yang bekerja sebagai wirausaha atau pedagang dan yang lainnya. Nah, usaha-usaha ini tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan adanya usaha satu dengan yang lain itu istilahnya gitu tuh saling membutuhkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan salah satu usaha yang ada di masyarakat. Misalnya, oh bapak kamu mah ini ya petugas kebersihannya setiap hari urusannya sama sampah terus. Nah, kita tuh jangan bersikap seperti itu, karena pekerjaan apapun yang ada di masyarakat itu pekerjaan yang mulia. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya, asal pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menghargai pekerjaan yang ada di sekitar kita? Yang pertama, kita harus menghargai hasil usaha yang mereka lakukan. Misalnya ditulis ya, dicatat nih di buku catatannya. Misalnya kita sedang makan nih. Nah, makan itu kita makan nasi ya. Nasi itu berasal dari beras, dan beras itu berasal dari padi. Padi itu dipanen, kemudian diolah, digiling ya sampai menjadi beras itu oleh petani. Nah, kita itu harus setiap kita makan nih, kita harus menghabiskan nasi yang ada di piring kita, agar kita itu menghargai hasil jerih payah si petani tadi. Jangan sampai kita ngambil nasi banyak-banyak, kemudian kita makannya cuma sedikit. Nah, nasinya itu kita buang. Gimana rasanya jadi petani yang setiap hari dari pagi sampai sore bekerja, kemudian udah jadi beras, berasnya kita buang. Kan itu tidak menghargai namanya. Ngomong-ngomong tadi, kita kan masih masa pandemi ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Nah, sekarang Bapak punya salah satu contoh poster. Ini seperti ini posternya. Nah, poster ini bertujuan untuk mengajak, ya istilahnya poster itu yang bahasa mudahnya itu digunakan untuk mengajak seseorang atau suatu kelompok untuk melakukan apa yang ada di poster ini. Poster itu dinamakan juga ajakan atau mengajak seperti itu ya. Dicatat di buku catatannya. Poster itu
digunakan untuk mengajak suatu kelompok atau orang untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang ada di dalam poster. Nah, poster ini mengandung nilai-nilai atau pesan yang di dalamnya bisa dipahami atau dicerna oleh orang lain. Misalnya di sini Bapak punya poster tentang menjaga alat kesehatan pernapasan kita. Nah, di sini ada gambar cara kita menjaga kesehatan paru-paru. Nah, di gambar ini tuh kira-kira paru-paru yang sehat itu yang mana? Ya, yang sebelah sini. Nah, oleh karena itu poster itu harus dibuat sejelas mungkin, semenarik mungkin agar yang membacanya tadi tertarik gitu. Jadi kita kan mengajarkan harus ayo kita tuh melakukan misalnya gerakan memakai masker seperti itu ya. Nah, poster itu harus dibuat berwarna agar orang yang melihatnya itu juga tertarik gitu melihat poster kita. Nah, untuk tugasnya nanti ya anak-anak diharapkan bisa membuat poster seperti ini. Posternya temanya menjaga alat kesehatan, menjaga alat pernapasan kita, menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Nah, posternya ini bisa berbentuk ilustrasi tentang paru-paru kita atau ilustrasi tentang paru-paru yang diberi wajah seperti ini ya. Jadi paru-parunya itu seperti kartun. Nah, bisa juga dengan menggunakan orang sungguhan seperti ini, memakai masker seperti ini ya. Nah, nanti posternya itu harus dibuat menarik, kemudian dibuat berwarna juga dan serapih mungkin agar posternya itu dapat dilihat dan dilakukan oleh yang melihat posternya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa anak-anak cerna, bisa anak-anak pahami. Jangan lupa belajar terus di rumah, walaupun kita belajar secara tatap muka melalui layar HP, kita harus tetap semangat belajarnya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan main di luar rumah, dan jangan main HP terus. Mentang-mentang belajar online dikasih HP terus, jadi mainnya HP terus. Nah, oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.